Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fitriatna dan malam hari ini uh, kita akan berbincang dengan Ibu Nur, Nyonya Nur, Siti Nur Asia. Halo, Halo, halo halo Mbak Nur, Apip, halo semuanya. piye kabar? Alhamdulillah baik. Bahas apa malam ini? Tertarik membahas tentang Twin Flames. Apakah Wah, itu? Jeng, jeng, jeng. Nanti Mbak Nur yang akan menjelaskan. oke Oke, oke, menarik sekali ini. apa sih itu Twin Flame itu? Kenapa memotivasi adanya Twin Flame? Itu ya untuk itu kita tanyakan langsung dulu definisi Twin Flame itu sendiri sama Mbak Nur. Apa itu Twin Flame? Twin flame ya, twin flame itu kembaran jiwa kita. Jadi kita itu jiwa kita itu ada kembarannya, tapi Mm-mm. jasmani tubuhnya itu beda dengan orang yang berbeda. Pada apa bahkan kita nggak pernah bertemu, nggak kenal sebelumnya, bahkan dari lain benua seperti itu. Mm-mm. Tapi ada ikatan batin dan kemelekatan yang sangat kuat. Itu yang susah digambarkan. Mungkin kalau nggak, karena di dunia ini nggak banyak ya yang bertemu twin flame-nya, yang bertemu kembaran jiwanya itu hanya beberapa, jadi nggak semua. Seperti itu. In- ini antara Twin Flame sama soulmate itu apa hampir sama atau memang sama? Beda, kalau twin flame sama soulmate itu beda. Kalau soulmate itu kita biasanya sejalan ya. Mm-mm. Misalnya watak-wataknya, hobi-hobinya itu sama. Kalau twin flame itu kebalikan. Karena apa? Karena ada visi misi tersendiri. Kenapa twin flame itu berbeda? Jadi twin flame itu seperti yin and yang. Jadi ada Oke. gimana ya? Energinya itu maskulin sama feminin, tapi saling apa ya? Meskipun berbeda karakter, tapi mereka itu saling batinnya itu saling terikat. Itu Menyeimbangkan lah ya. ya energinya itu bisa saling tarik menarik seperti itu. Oke, berarti nggak boleh ada yang condong ke kanan ataupun ke kiri ya. Enggak Harus juga, dua-duanya seimbang. enggak juga, karena mereka karakternya sama-sama kuat ya. Hmm. Ini antara twin flame ini apakah hanya khusus untuk pasangan, misal wanita dengan lelaki seperti itu, atau memang ini dikhususkan untuk genre apa saja selama itu memiliki keterikatan satu sama lain, atau Enggak, gimana? jiwa-jiwa itu enggak mengenal gender ya. Kalau jiwa itu Hmm. enggak kenal laki-laki apa perempuan, itu enggak kenal. Jiwa itu tidak berjenis kelamin. Jadi tidak terpatok sama pasangan ya untuk twin flame. Kadang juga sama keluarga atau sama saudara atau sahabat itu juga juga bisa. Oke, berarti siapapun itu bisa menjadi twin flame kita ya. Terus Mm-mm. untuk patokannya pada akhirnya kita tahu bahwa oh ini orang adalah twin flame saya. Itu piye? Nah, ini saya cerita pengalaman ya. Saya dulu itu Sip. enggak Curhat, guys. Kita simak dulu bersama. dulu saya itu nggak tahu twin flame itu apa, soulmate itu apa, kembaran jiwa itu apa, karena saya orangnya logik ya, saya Mm-mm. nggak tahu dan nggak sebelumnya juga belum pernah mendengar apa itu twin flame ya. Kemudian boom, suatu saat saya bertemu dengan seseorang yang saat ini menjadi pasanganku ya. Nah, itu pertama itu ada saya belum menyadari ya, pertama kali bertemu itu saya seperti pernah melihat dia. Sebenarnya udah akrab banget dan udah Kayak kayaknya udah kenal lama. berarti Terus kayak dejavu itu ya feelingnya ya. hmm, enggak juga, kalau di Javu kan cuma beberapa detik seperti pernah berada dan pernah mengalami. Iya, Tapi itu tidak merasakan. sepertinya kok kok akrab ya, kok pernah lihat ya, kok sepertinya pernah bertemu dan pernah bersama tapi nggak tahu kapan dan di mana. Seperti itu, dua-duanya merasakan seperti itu. Nah, Hmm. ya, kemudian
pokoknya ada feelingnya itu kuat banget, seperti kesetrum zet gitu, udah ini seperti sesuatu yang lama itu ketemu kembali, seperti udah akrab gitu, nggak ada canggung seperti itu. Kemudian ada kesamaan cerita, misalnya masa Mm-mm. lalu itu, misalnya pernah sakit apa, itu masa kecil itu hampir-hampir sama. Kemudian pernah disakiti pasangan atau pernah gagal dalam hubungan sebelumnya itu ada kesamaan cerita seperti itu. Nah, Ber- kemudian perbedaan karakter. hmm, Karakter kita berbeda, bahkan banyak sekali perbedaan. Twin flame yang senior, ya bukan senior juga sih, tapi yang pernah saya pelajari, yang pernah saya temui ya, itu faktor usianya itu terpantau jauh sekali. Kemudian apa perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan negara, pokoknya banyak sekali perbedaan dan perbedaan karakter. Jadi hitam kayak dan putih seperti itu, kayak apa simbol itu bola itu. Tapi nggak bisa terpisah karena energinya itu tarik menarik kayak magnet, kayak tarik tambang itu, tarik menarik, caster and runner macam itu. Berarti mungkin kayak cermin lah ya. Cermin itu kan seperti diri kita, tapi padahal bukan kita kan. Betul. Oh, ya seperti Oh, itu. Tapi cermin, tapi beda beda rupa, beda karakter, tapi iya. Tapi ya ya gimana dilihat ya. itulah kita. Oh, ada Oh, koneksi-koneksi, kemudian kita udah terhubung itu ya, misalnya sana sakit kecelakaan gitu, sini juga rasa rasa hmm. itu. Jadi kok nggak enak banget ya, seperti energinya itu nyetrum gitu loh. Terus ada apa gini-gini, oh ternyata benar, kadang melalui mimpi seperti itu. Itu butuh berapa lama kamu menyadari bahwa oh itulah dia orangnya. Hmm. Nah, pertama itu nggak nyadar ya, ini kok hubungan aneh banget ya, belum pernah sebelumnya. Mungkin ini karma, aku mikirnya karma karena sebelumnya Oke. ganti apa pacaran itu nggak ada yang langgeng, cuma nggak ada yang cocok, putus ya udah cuek gitu. Tapi kok ini beda banget gitu ya, padahal dia bukan tipeku banget. Jadi kan dalam twin flame kan karakternya beda. Jadi apa yang saya benci itu ada di dia, dan apa yang dia benci itu ada di diri aku. Seperti itu. Tapi nggak bisa, memang terpaksa harus ada yang mendorong untuk apa? Untuk bersama karena saling belajar dan saling menerima, memang ya seperti itu. Nah, sadarnya itu pas saya sering melihat angka kembar ya. Jadi misalnya 11-11, kemudian 77. Sampai HP-ku itu saya sering baterainya itu ya 77%. Itu sehari sampai berulang kali itu, pas bateraiku kok ya pas di angka itu. Dan nggak sengaja lagi lihat angka kembar lagi. Terus lihat YouTube gitu ya. Lihat YouTube itu durasinya juga 2222. Jadi itu berulang terus, saya nggak nyadar, orang nggak ngeh ya, nggak paham. Hmm, Kemudian baru, kok aneh ya? Kemudian eh, iseng-iseng googling. oke. Ternyata itu, akhirnya pelan-pelan jadi apa, tahulah, oh ternyata ini. Nah aku baru berani ngomong ke pasanganku. Kebetulan dia kan orangnya logik banget. Takutnya dia nggak percaya atau marah. Oh ternyata dia juga memiliki eh, rasanya itu sama. Makanya kadang dia merasakan apa energiku itu seperti apa, dia itu bisa seperti itu baru sadar. Jadi kita ya udah, kita jalani aja, mungkin ada unfinished business di kehidupan sebelumnya kata dia. Kalau aku sih ya percaya ya enggak gitu. Tapi dalam kepercayaan dia ada itu. Ini semacam reinkarnasi mungkin. Ya nggak tahu ya. Ya, ya kan kalau orang-orang tertentu kan menganut hal-hal kayak gitu ya. Misal dulu Iya iya. lahirnya sebagai apa, nanti meninggal terus lahir lagi kayak gitu kan. Kalau dia ngomongnya gini, mungkin kita adalah pasangan di kehidupan sebelumnya dan itu urusannya belum beres gitu, unfinished business gitu.
Jadi mungkin kita dipertemukan untuk menyelesaikan di kehidupan Misi. ini. Itu katanya ya visi misinya. Mm-mm. Jadi kayaknya di luar nalar kadang ini. Emang kalau belum pernah itu kayak nggak percaya. Itu kalau ketemu deg-degan nggak? Enggak, udah biasa. Aku ini ya cerita. Aku itu dulu waktu zaman pacaran, setiap dia mau kencan, Hmm. mau mau ke rumah aku, kita mau pergi keluar kayak gitu. Kalau dia WhatsApp, aku mau jalan gitu, bentar lagi sampai. Itu aku Hmm. udah di titik itu aku udah mulai deg-degan. Hmm. Apalagi kemarin pas waktu tunangan itu rasanya kayak ya deg-degan tapi deg-degan yang gimana ya? Ya seneng tapi kayak sulit ngontrol diri loh. Saking mungkin Hmm. saking senangnya kayak gitu ya. Hmm. Hmm. Dia juga Kalau ngerasa gitu. iya sih, deg-degan itu biasa, tapi kalau udah bertemu ya udah biasa seperti itu. Tapi kalau Hmm. lihat wajahnya dia gitu, kadang aku diam, terus aku nanya, kok aku lihat kamu seperti lihat aku sendiri ya gitu. Dia pun juga merasakan hal yang sama gitu. Aneh ya. Oke. Jadi itu menariknya sama-sama apa merasakan energi satu sama lain, tapi justru Hmm. bertolak belakang antara sifat dan karakter ya. Mm-mm. Iya, karakternya memang berbeda. Apa banyak perbedaan kalau twin flame itu kebanyakan memang perbedaan baik Kak, karakter maupun kehidupan, watak dan semuanya lah. apakah twin flame yang ibaratnya kayak sejoli itu bisa berakhir menjadi soulmate Bisa, atau bisa. oh, Kan ada tahapannya. Dalam twin flame kan ada tahapan-tahapan. apa aja? Pertama, tahap pertemuannya itu, boom, itu, Tahap boom. Setelah sadarnya. pertemuan, belum, masih pertemuan, masih kok pernah melihat seperti menemukan sesuatu yang Oh, telah oke. hilang itu. Kemudian eh, tahapan kedua itu honeymoon. Itu mesra-mesranya itu di puncak paling, wah pokoknya seperti ribuan tahun belum pernah ketemu, kemudian bertemu itu rasanya gimana? Itu Pokoknya konotasi konotasi mesra ini bukan dalam konteks yang kayak pasangan gitu ya, Pak. Intinya mesra dalam hal rasa ya. mm-mm, Rasa kayak rindu mm-mm, akhirnya ketemu kayak gitu kan. mm-mm. Iya seperti itu. Pokoknya kebahagiaannya itu meluap-luap seperti itu, Hmm. bergairah sekali seperti itu. Kemudian baru masuk dar-dar-dornya itu tantangan-tantangan, kemudian baru mengetahui karakternya masing-masing. Terus kita kan mesti shock ya, kok kayak gini orangnya. Jadi kita banyak kekecewaan-kekecewaan kan, ekspektasi kita kan ya kayak soulmate kan mulus-mulus saja, tapi dalam twin flame kan enggak. Jadi itu tantangannya memang berat, ujian-ujiannya juga berat. Bahkan ada yang memang twin flame itu nggak di apa takdirkan untuk bersama, tapi untuk saling memperbaiki. Terus apalagi? Terus surrender. Kemudian tahap surrender, berserah. Ya Hmm. sudah, karena kalau twin flame itu kan kayak apa? Runner and chaser kan. Jadi yang satu lari, yang satu ngejar. Nanti yang satu lari, satu ngejar. Ya seperti itu hubunganku dulu sama dia. Nanti aku berusaha lari, dianya yang ngejar. Dia yang Sekarang lari, sekarang aku yang gimana? bingung. Kalau sekarang udah tahu ya hubungan kita seperti apa, jadi kita ya udah berserah surrender. Jadi kita sudah tahu hubungan ini seperti ini, ya udah dijalani, nggak Berarti usah. pada titik Heeh. surrender ya. Heeh. Kemudian kalau udah di titik surrender itu bisa dengan ikhlas melepaskan, meskipun lepas, misalnya aku menikah dengan orang lain dan dia dengan orang lain, tapi di sini itu masih kayak rumahnya itu di sana, seperti itu. Wah, kalau kayak gitu ya sama pasangan nggak senyaman itu loh. Kan otomatis Iya, dalam diri kan masih memikirkan si dia. Ya kasihan iya, pasangannya dong. iya. Memang kalau sebenarnya memang seperti itu, harus ikhlas seperti itu. Memang ada beberapa yang memang dipersatukan.
memang bersatu itu ada kok, ada channelnya juga sampai sekarang itu juga sampai menikah itu sampai jenjang pernikahan. Hmm. Aku sendiri nggak tahu dia adalah my twin flames apa bukan itu nggak tahu. Tapi intinya ya aku sama dia itu ya kebanyakan dia yang menurunkan ego, saya egonya Hmm. stabil. Jadi kalau saya marah dia yang minta maaf dulu baru saya berhenti marah. Hmm. Hmm. Egoisnya wanita. Ya begitulah, naik turun. Tapi Ini berarti lebih mending soulmate ya daripada twin iya, flame itu. iya kalau soulmate kan iya sekata kan ibaratnya, jadi senang-senangan cakap tulisnya memang apa ya, berat sekali dan nggak Hmm. semuanya itu berhasil sampai pernikahan, cuma beberapa aja. Seperti itu. Ya agak tragis juga ya. Kalau misal kita twin flames-nya itu bukan pak laki-laki atau misal perempuan yang sama intinya Hmm. yang gendernya sama kayak kita mungkin nggak Hmm. akan sesakit itu ya karena kita kan nggak Iya. merasa ingin memiliki dia kan karena ada rasa ingin memiliki ini jadinya terasa sakit. Mm-mm. Kalau misalnya sama keluarga atau teman gitu ya, kalau itu Mm-mm. saya belum pernah menemui atau membaca cerita atau kisahnya ya. Nah, kalau untuk pasangan memang saya sendiri mengalami, tapi ya baru-baru tersadarnya belum lama juga. Dan itu pun setelah saya coba pancing-pancing dia dan coba terbuka. Dan sekarang ya udah kita tahu ya dijalani. Karena Oke. spiritual dia lebih lebih tinggi dan dia juga lebih matang lah. Kalau dulu saya kan masih labil banget, jadi harus menyesuaikan penyesuaian. Sekarang udah tenang lah. Ini nggak tahu ke depannya seperti apa. Ini Berarti ada pengalaman. Tip. iya apa? Pas itu kan kalau tunjum kan apa ya? Misalnya dia sakit, sini pun kan terasa. Kadang Hmm. misalnya sakit atau sedih atau lagi apa di sana kan energinya juga kayak nyetrum gitu loh. Nah, Mm-mm. pas dia kecelakaan ya, belum lama 2 bulan kayaknya. Itu saya mimpi. Mimpi itu dia disakiti orang, kemudian saya lindungi Wah, malaikat. pakai tanganku terus tanganku terluka gitu. Tapi dia kena kakinya. Dia paginya masuk rumah sakit, kakinya itu patah, Wah, kecelakaan. Iya. Terus aku nanya, aku takut, soalnya takut nanti mengada-ngada kan dia orangnya sangat apa rasional banget kan. hmm. Coba aku beranikan diri untuk ngomong itu aku mimpi kayak gitu. Terus dia malah nanya, tanganmu, iya tanganmu kanan apa kiri gitu. Terus aku ngomong tangan kanan. Oh ya udah gitu. Dia nggak banyak itu. Tapi untuk kaki sudah clear ya, emang benar kakinya kena. Iya. Mm. Hmm. Ya, itu pengalaman. Nggak pernah sih kayaknya. Cuma kalau misal Ya, ngerasa firasat itu kadang ada sih misal eh, hati-hati nanti seperti ini firasatku terus aku ngomong sama si dia ntar dia iya kadang terjadi kadang enggak. hmm, hmm. Pernah sih kita mau ketemuan gitu ya. Aku apa bad mood banget, marah-marah, enek gitu ya. Udah di tengah jalan dia ngomong kita batalkan saja karena aku merasa kok eh, apa vibrasinya itu loh, getarannya vibrasinya negatif banget kamu gitu. Hmm. Ya udah kita cooling down dulu. Kadang juga pas jajaran pun kita diem. Kayaknya gimana enek banget gitu loh. Nggak Kadang pengen nyawang nggak pengen ngelihat. oh, begitulah. Tapi ya udah sekarang ya udah pasrah, di tahap pasrah aja, jalani aja lah kalau jodoh ya bersama, karena banyaknya perbedaan-perbedaan, nggak cuma banyak tapi memang berbeda. Kalau
Bisa disimpulkan berarti twin flames ini pengupgradean diri ya setiap manusia. Visi misinya untuk perbaikan, Mm-mm. terutama untuk perbaikan kedua pasangan, menyelesaikan unfinished business katanya sih, tapi saya nggak tahu apa visi misinya apa juga nggak paham, tapi memang sejak ketemu beliau ini, sebanyak perubahan ke hal yang lebih positif, dan setelah saya renungkan itu memang benar, oh dia pernah bercerita pas pertama kali ketemu, dia itu gini-gini, dan sekarang saya di posisi itu. Hmm, berarti Heeh. dia melangkah terlebih dahulu, Anda mengikutinya. Iya, betul, betul. Jadi dia juga pernah kayak posisiku sekarang, kerja, kemudian sambil kuliah, kemudian begini-begini, loh kok sama dari itu. Jadi saya pernah di posisi dia gitu loh, yang pernah dia ceritakan. Bisa berguru. Ya berarti benar ini twin flame ini pengupgradean diri loh. Mm-mm. Ya, begitulah banyak Se- hal positif. Setiap itu manusia cuma punya satu ya? Atau berapa untuk twin flame? Twin itu kan dua ya. Oh, Flames itu dua api. maksudnya sepasang itu. Kalau setauku cuma satu ya, karena pengalamanku cuma satu. Terus ya itu yang aneh lagi itu masalah angka kembar itu. Kalau kita bersama gitu kita sering tek itu, wah, angka kembar satu 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 satu. Dia tahu, tapi dia orangnya kan nggak banyak omong gitu. Kalau aku kan, heboh banget kan. Rempong. Kita tim rempong. Begitulah. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan? Sepertinya Tidak ada. mungkin salam buat abang tercinta. Ya, yang di sana aku merindukanmu. Mana paham dia bahasa kita. Ya, ungkapkanlah. Mungkin saja Ya nggak suatu apa-apa saat lah. dia paham. Iyalah, ya semoga baik-baik saja lah. Nggak tahu kalau berjodoh ya kita bersama, kalau enggak ya ya sudah. Tapi ya Eh, terima kasih karena sejak sejak bertemu beliau memang banyak hal positif, dan saya memang berubah ke arah yang lebih baik lagi. Udah, mm-mm. pokoknya ibaratnya jalan udah nggak oleng ke sana, oleng ke sini, ibaratnya udah tahu kemana arahnya. Iya, alhamdulillah dan terima kasih itu aja. Oke, abang di sana ada salam dari Mbak Nur untukmu. Oke, Mbak Nur, terima kasih untuk perbincangan pada hari ini. Mungkin lain Sama-sama. waktu bisa disambung lagi. Saya Fitriana undur diri. Bye-bye. Bye.